Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada teman-teman yang menonton video ini. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Perkenalkan juga saya Amira dan saya dengan Maria, Shata, Jessica akan mempresentasikan mengenai suatu produk terapi yang bernama Onifide. Dia merupakan obat yang memanfaatkan sistem delivery, memanfaatkan liposom. Jadi obat ini diindikasikan untuk kanker yang disebut pankreatik ductal karsinoma yang akan kami singkat PDA. Dia merupakan tumor dengan pilihan terapi yang sangat terbatas dan prognosisnya yang buruk. Kenapa? Karena tidak ada gejala spesifik untuk gejala awal kanker ini. Kurangnya biomarker untuk melakukan diagnosis awal, terus karena lokasinya ada di rongga peritoneal dalam, sulit mendeteksinya secara visual lewat kulit. Terus dia cepat bermetastasis ke organ terdekat seperti hati dan empedu. Dan karena kurangnya mekanisme diagnosis, biasanya pasien ditemukan pada tahap metastasis yang tidak dapat mengikuti operasi. Jadi bisa menjalani kemoterapi paliatif untuk menurunkan simptomnya saja. Dan kebanyakan pasien, kalaupun bisa mengikuti operasi, meninggal akibat komplikasi pasca operasi. Dan kalaupun tidak mengikuti operasi, dia akan meninggal karena kondisinya sudah metastasis. Jadi kanker ini eh, dapat terjadi karena tiga faktor, yaitu faktor eh, karena pasiennya obesitas atau pernah mengalami infeksi, sering merokok, atau karena faktor perubahan secara selular, yaitu misalnya pada perubahan microenvironment imunosupresif. Yang akan kami highlight adalah faktor karena perubahan molekular. Karena kanker ini disebabkan salah satunya adalah karena mutasi somatik pada onkogen keras, mutasi tumor pada mutasi tumor suppressor gene pada CDKN2A, TP53, SMAD4, dan karena perubahan tingkat kromosom dan karena perubahan tingkat epigenetik. Karena itu kita mempresentasikan obat ini dan mekanisme kerjanya akan dijelaskan oleh Maria. Baik, untuk mekanisme dari nanoliposom irinotekan ini, yang pertama ada jalur aktivasi, di mana irinotekan ini merupakan prodrug sehingga dia belum aktif. Jadi ketika dia masuk ke tubuh, dia akan diaktifkan terlebih dahulu dengan enzim karboksil esterase, terutama CLS2, menjadi metabolit aktifnya, yaitu SN38. Nah, setelah terbentuk SN38 ini, dia akan menghambat enzim topoisomerase 1 yang mana enzim ini sebenarnya diperlukan sel untuk membuka dan menyambung kembali DNA saat replikasi. Tapi karena dihambat, jadi dia DNA-nya rusak yang tidak bisa diperbaiki sehingga sel kankernya mengalami apoptosis atau kematian sel. Nah, tapi SN38 ini sangat sangat bersifat toksik sehingga tubuh akan mencoba menonaktifkannya melalui proses glukuronidasi oleh enzim UGT1A, terutama UGT1A1, UGT1A7, dan UGT1A9. Nah, pada proses ini SN38 ini akan diubah menjadi SN38G yang merupakan bentuk tidak aktif. Nah, tapi ketika diubah jadi SN38G itu bisa direaktivasi lagi menjadi SN38, yaitu bentuk aktifnya oleh enzim beta glukuronidase yang ada di kolon dan ada di beberapa jaringan tumor juga. Nah, lalu ada jalur alternatif atau inaktivasi dari CYP3A4 atau 5 ini. Jadi irinotekan ini bisa dimetabolisme juga oleh enzim tersebut menjadi metabolit inaktifnya, yaitu APC atau NPC. Nah, tapi APC atau NPC ini juga bisa diubah lagi menjadi SN38 oleh enzim karboksil esterase juga. Nah, untuk mekanisme dari liposomnya ini memanfaatkan EPR effect atau di mana kondisi pembuluh darah tumor yang bocor dan drainase limfatik yang buruk. Jadi liposom ini dapat lebih mudah masuk dan tertahan di jaringan tumor dibanding yang tidak menggunakan liposom. Eh, Perlindungan dengan liposom ini jadi memperpanjang waktu paruh obat serta meningkatkan akumulasi SN38 aktif pada tumor, jadi efektivitasnya jauh lebih bagus gitu. Lanjut, next. Nah, mekanisme obat ini pada setiap individu itu berbeda, terdapat banyak variabilitas. Yang pertama, perbedaan enzim metabolisme setiap individu itu mempengaruhi respon obatnya, yaitu enzim CYP3A4 atau 5, UGT1A, dan enzim CAS2. Lalu, polimorfisme eh,
UGT1A juga meningkatkan toksisitas. Mutasi UGT1A 128 dan UGT1A 16 itu menurunkan glukoronidasi SN38. Jadi akibatnya SN38 ini menumpuk dan meningkatkan toksisitasnya, meningkatkan resiko neutropenia, diare, dan hematologi. Nah, perbedaan ras juga bisa merespon. Orang-orang atau populasi di Asia Timur itu terjadi mutasi pada UGT1A 16 sehingga rentan mengalami toksisitas. Jadi butuh disesuaikan dosisnya. Selanjutnya terkait dengan produknya. Jadi di dalam produk tersebut terdapat zat aktif berupa pil konsentrat sebanyak 10 mili yang mengandung 43 miligram irinotekan sebagai garam irinotekan sukrosulfat dalam formulasi liposomal terpegel-asi. Spesifikasinya pH pada 7,2, osmolitas 295 miliosmol per kilogram dengan dispersi berwarna putih agak kekuningan keruh. Untuk penggunaannya dilarutkan terlebih dahulu dengan larutan glukosa maupun NaCl. Dosisnya 70 miligram per meter persegi diberikan secara intravena melalui infus selama 90 menit. Indikasinya terutama pada pasien yang tidak membaik setelah pemberian gemcitabine. Boleh di next. Lalu di sini terdapat profil liposom. Jadi karena formulasi dari produk ini terdiri atas liposom, dalam pembuatan liposomnya terdiri atas 3 lipid, yakni yang pertama DSPC, yang kedua kolesterol, yang ketiga adalah MPEG 2000 DSPI dengan komposisi masing-masing 3:2:0,015. Pada gambar sendiri dapat terlihat pada panah biru, yakni liposom kosongnya. Nah, komponen 1 dan 3 sendiri merupakan fosfolipid yang memiliki suhu transisi fase. Sedangkan kolesterol akan mengubah suhu fase transisi sehingga membran menjadi lebih fluid pada suhu yang rendah dan kurang fluid pada suhu yang tinggi. Selain dari itu juga terdapat beberapa eksipien seperti sukros oktasulfat sebagai trapping agent yang akan dijelaskan mekanismenya pada slide selanjutnya, NaCl dan lipase buffer yang berfungsi untuk menyesuaikan pH sediaan pada rentang 7,2 atau requirement pH sediaannya pada 7,2. Target umum untuk rasio zat aktif terhadap fosfolipidnya sendiri adalah 473 mg irinotekan per milimol fosfolipid. Boleh di next. Lalu di sini terdapat beberapa requirement terkait dengan liposomnya. Yang pertama yakni particle size distribution-nya, yaitu rata-rata ukuran partikel berbobot intensitas sebesar 110 nanometer. Lalu di sini juga terdapat penelitian terkait dengan hasil enkapsulasinya dan didapat bahwa untuk produk Onifide sendiri, enkapsulasinya itu berkisar antara 96,2 sampai 98,0%. Yang unik dari produk ini adalah sistem TEA-SOS-nya yang digunakan sebagai agen pendorong dan juga agen penangkap pada proses loading of drug method. Jadi di sini bagian inti dalam dari liposom diisi dengan senyawa bernama TEA-SOS. Senyawa ini kemudian akan dipecah menjadi 3 bagian, yakni TEA, ion H+, dan juga ion SOS 8-. Molekul TEA bersifat lipofilik, sehingga akan menembus fosfolipid bilayer secara bebas. Proton yang tertinggal di dalam liposom akan membuat suasana di dalam menjadi asam. Sedangkan bagian luar sendiri terdapat cairan irinotekan HCl. Nah, TEA ini yang keluar dari liposom akan bereaksi dengan obat tersebut atau irinotekan HCl dan mengubahnya menjadi bentuk basa bebas yang akhirnya akan dapat menembus inti liposom dan berikatan dengan molekul SOS 8- dan membentuk suatu kristal yang terperangkap. Di sini ditunjukkan pada gambar dan ditunjuk pada panah berwarna hijau yang menunjukkan bahwa adanya bongkahan kristal padat yakni irinotekan yang sudah terikat dengan SOS menjadi kristal. Boleh di next. Lalu di sini juga dijelaskan terkait dengan pelepasan terkontrol. Jadi untuk pelepasan dari obat sendiri itu terkontrol berdasarkan waktu yang terdapat pada grafik tersebut. Dan faktor yang menyebabkan pelepasan terkontrol sendiri, yang pertama ada membran lipid yang berada pada gel phase pada suhu 37 derajat Celcius atau suhu tubuh sehingga menghambat difusi obat. Dan yang kedua adalah pembentukan kristal irinotekan di dalam liposom seperti mekanisme yang telah dijelaskan. Boleh di next. Nah, berikutnya ada mengapa sih Onifide ini dikembangkan dan juga dipilih sebagai agen terapi gitu. Nah, setidaknya terdapat 3 keunggulan utama dari irinotekan liposomal dibandingkan non-liposomal. Yang pertama yakni terkait zat aktif yang lebih terlindungi, berikutnya juga ada waktu paruh yang lebih panjang, dan drug delivery yang lebih tertarget. Next.
Nah, jadi di sini kita akan menggali lebih dalam masing-masing keunggulan tersebut. Yang pertama yakni zat aktif yang terlindungi. Jadi enkapsulasi oleh liposom ini akan membantu melindungi irinotekan untuk berubah menjadi bentuk metabolit aktifnya yakni SN38 yang lebih poten gitu sebelum mencapai jaringan tumor target. Nah, dari sini dia lakukan juga studi praklinis yang menunjukkan Onivyde ini memiliki menghasilkan kadar irinotekan dan SN38 intratumor yang lebih tinggi gitu dibandingkan dengan formulasi non-liposomal. Nah, untuk mekanismenya sendiri itu bagaimana? Jadi, secara garis besar, makrofag yang terasosiasi tumor itu akan menelan dan membuka liposom yang berisi irinotekan ini. Lalu irinotekannya tadi akan terlepas dan akan diubah menjadi metabolit SN38-nya. Next. Nah, lalu ada juga keunggulan berupa waktu paruh yang lebih panjang. Jadi untuk formulasi liposomal itu biasanya itu uh, dia bisa tereliminasi akibat aktivitas dari sistem retikuloendotelial yang ada di dalam tubuh kita. Sistem RES ini sendiri itu terdiri dari hati, limfa, ginjal, paru, sumsum tulang, dan juga nodus limfa, dan merupakan bagian dari sistem imun tubuh kita. Nah, jadi salah satu keunggulan dari Onivyde ini yaitu keberadaan polyethylene glycol pada liposomnya atau pegilasi yang mampu menurunkan clearance irinotekan liposomnya ini melalui mekanisme hambatan sterik dan juga penurunan opsonisasi. Nah, hasil pengujian ini membuktikan bahwa terjadi peningkatan waktu paruh, lalu ada juga peningkatan AUC dan juga residence time. Sementara itu untuk clearance dan juga volume distribusinya itu menurun, yang menunjukkan bahwa obat ini itu lebih lama dia itu untuk tereliminasi dan juga distribusinya itu lebih terbatas gitu, yakni pada jaringan tumor. Next. Nah, yang terakhir keunggulannya juga adalah uh, lebih tertarget. Jadi liposom ini merupakan salah satu bentuk drug delivery yang bisa mengalami passive targeting pada jaringan tumor sebagai akibat dari enhanced permeability and retention atau EPR effect. Jadi secara garis besar, jaringan tumor itu memiliki sistem pembuluh atau vaskulatur yang lebih permeable atau istilahnya leaky. Sehingga irinotekan liposomal ini yang ukurannya itu relatif lebih besar akan relatif lebih mudah terakumulasi pada jaringan tumor. Sementara itu, untuk irinotekan yang non-liposomal, dia itu karena ukurannya lebih kecil, dia lebih mudah tersebar ke berbagai jaringan. Akibatnya, irinotekan yang diformulasi tanpa liposom itu bisa memberikan efek off target yang lebih tinggi dibandingkan dengan irinotekan yang diberi liposom. Sehingga pada hal ini, efektivitas dari irinotekan itu akan meningkat apabila diformulasi dengan liposom, sehingga mengurangi risiko off target dan juga toksisitas organ. Next. Nah, kombinasi dari ketiga keunggulan tadi itu secara garis besar akan memberikan superioritas terhadap Onivyde ini sendiri, yakni utamanya pada peningkatan residence time, perbaikan profil biodistribusi dan juga farmakokinetik, profil keamanan yang dapat diterima, serta peningkatan efektivitas obat pada jaringan tumor. Nah, di sini ada semacam perbandingan gitu antara irinotekan liposomal pada regimen Nalirifox dengan irinotekan non-liposomal pada regimen FOLFIRINOX, di mana irinotekan yang diberi liposom itu memberikan efek samping hematologi dan muntah yang lebih rendah, tetapi ada sedikit peningkatan pada frekuensi diare yang lebih tinggi. Next. Nah, hasil uji klinis juga menunjukkan bahwa regimen Nalirifox yang menggunakan irinotekan liposomal ini memberikan hasil yang lebih superior dibandingkan regimen gemcitabine plus nab-paclitaxel sebagai regimen lini pertama untuk adenokarsinoma pankreas ductal metastatik, di mana untuk survival rate-nya itu menghasilkan 50% pada jangka waktu 11 bulan dibandingkan dengan regimen gemcitabine nab-paclitaxel pada waktu 9,2 bulan. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila terdapat pertanyaan, silahkan dapat disampaikan kepada kelompok kami. Terima kasih.